Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah dari Museum Tekstil dan juga beberapa koleksinya. Selain itu juga saya akan mewawancarai staf yang ada di Museum Tekstil ini. Tolong ditonton ya. Sebelum dijadikannya museum tekstil, gedung ini tadinya berkepemilikan oleh warga negara Prancis pada abad ke-19. Lalu gedung ini dijual kepada seorang konsulat dari Turki bernama Abdul Aziz Al-Musawi. Lalu selang beberapa waktu, gedung ini pun dijual dan dijadikan markas keamanan rakyat dan mendekati kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan pada tahun 1975, gedung ini diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Lalu pada 1976, ini diresmikan sebagai Museum Tekstil oleh Ibu Tian Soeharto. Di dalam gedung utama terdapat pameran kontemporer, yang dimana 2-3 bulan sekali koleksinya akan diganti. Untuk periode bulan Desember ini terdapat pameran tersirat dari serat yang dimana di dalam pameran tersebut terdapat koleksi-koleksi kain dari berbagai daerah di Indonesia. Museum Tekstil ini di bawah unit pengelola Museum Seni, Dinas Kebudayaan Pariwisata. Gedung utama itu ada galeri batik yang dimana isi di dalam galeri batik ini adalah koleksi-koleksi tentang batik dari seluruh Indonesia. Batik itu diambil dari kata amba yang berarti tulis dan juga titik yang artinya menetes. Jadi awalnya itu batik ini ditemukan di negara Mesir kuno, Tiongkok dan India. Namun untuk tekniknya sendiri itu berkembang pesat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan abad ke-17, batik ini mulai berkembang pesat melalui kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Mataram. Pada abad tersebut juga batik ini hanya digunakan untuk kerajaan-kerajaan saja, untuk para bangsawan. Lalu selanjutnya pada abad ke-19, masyarakat umum itu mulai mempelajari teknik membatik mulai dari dicap atau ditulis. Lalu pada abad ke-20, batik ini juga mengalami modernisasi, yang dimana batik sudah bebas digunakan tanpa adanya aturan dari beberapa kalangan. Lalu selanjutnya pada 2009 tanggal 2 Oktober itu UNESCO meresmikan bahwasanya batik sebagai warisan tak benda. Nah, for your information aja bahwasanya cara membatik itu ada 2 tipe, yaitu ada yang dengan cara dicanting dan juga ada cara dicap. Nah, di sini ada beberapa alat untuk membatik. Contohnya di sebelah sini ada khusus alat yang dicap itu bisa dari tembaga dan juga bisa dari kertas. Nah, di sebelah sini kertas. Nah, selanjutnya di belakangnya itu ada alat untuk yang dicanting. Nah, ini ada alat untuk dicantingnya. Jadi untuk gagangnya itu dia menggunakan bambu dan untuk ujungnya itu dia menggunakan tembaga. Lalu di sebelah sini ada alat-alat untuk membatik selain dicanting tadi. Itu untuk memanaskan lilinnya itu ada dari yang tembikar itu yang masih tradisional sekali, dan juga ada yang dari aluminium, dan yang untuk paling modern itu ada yang langsung dari listrik. Nah, di sini ada batik dari Cirebon. Batik ini itu menggunakan cara tulis, dan batik ini bernama batik Merak. Batik ini terinspirasi dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ong Tien, yang dimana hal tersebut menjadi terbukanya gerbang pintu masuk negara Cina ke Cirebon. Nah, batik ini tuh bermotif megamendung. Ini ada motif megamendungnya, dan juga di sini ada burung merak. Sekarang saya sedang berada di ruangan khusus batik dari luar Jawa. Pada dulunya itu pembatik hanya ada di Pulau Jawa, karena itu masyarakat yang ada di luar Jawa itu memanggil pembatik yang ada di Jawa untuk mengajarkan mereka di daerahnya masing-masing. Contohnya di sini ada batik Toraja, itu ada motif dari rumah tongkonan. Jadi batik Toraja ini menggunakan cara dicap bukan ditulis, dan juga dia itu menggunakan pewarna
buatan tenun. Di sebelah sini itu ada batik interior. Jadi fungsi batik itu bukan hanya untuk baju, tapi juga ada untuk beberapa interior. Contohnya di sini ada untuk spray, untuk lapisan bantal, dan juga ada untuk selimut. Itu masih banyak lagi fungsi dari batik sendiri. Akses kita menggunakan Transjakarta dimulai dari halte Duren 3. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Transjakarta nomor 6A atau 6B. Nah, setelah itu kalian bisa turun di halte Tamrin nih untuk transit menggunakan nomor 9D ke arah Tanah Abang. Setelah itu kalian bisa turun di bus stop JPO Blok G. Nah, setelah itu kalian jalan aja ke arah jembatan sekitar 100 meter. Nanti museumnya ada di sebelah kanan ya. Museum Tekstil ini terletak di Jalan KS Tubun, Kota Baru, Jakarta Barat ya teman-teman. Jam operasional Museum Tekstil dimulai dari jam 9 sampai pukul 3 sore. Dan buka setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk harga tiket dimulai dari harga 5.000 sampai 50.000 untuk turis mancanegara. Gedung utama, galeri batik, informasi wisatawan, ruang perpustakaan, ruang teater mini, ruang kesehatan, taman perwarna alam, toilet, dan juga ada toilet disabilitas, musola, koperasi, pendopo batik, lahan parkir motor dan mobil yang sangat luas. Oke, jadi di sini saya lagi mengikuti workshop membatik di Museum Tekstil. Nah, workshop membatik ini kalian bisa mengikuti dengan harga 50.000 saja ya, teman-teman. Dan di sini saya di tangan kanan saya ini ada yang namanya cantik. Cantik ini untuk mengaplikasikan lilinnya ke pola batik yang sudah kita tentukan. Ini batik yang saya tentukan itu batik bunga ya. Jadi kayak caranya kayak gini, kita ambil dulu lilinnya cantik ini, lalu diangkat kayak gini, karena kalau kayak gini nanti lilinnya turun. Nah, kita kayak gini, lalu ditiriskan. Nah, setelah itu lalu diaplikasikan ke batiknya. Nah, batik yang saya sedang gunakan ini adalah batik tulis ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita buat pola batik yang tadi, kita bersihkan nih menggunakan air bersih. Tahap selanjutnya itu, batik yang sudah dibersihkan tadi, kita celupkan ke cairan pengikat warna, agar warnanya tidak cepat pudar. Setelah itu, kita celupkan nih ke cairan pewarna yang kita sudah tetapkan warnanya. Setelah itu, kain yang sudah diwarnain tadi, kita celupkan ke air panas untuk menghilangkan lilinnya. Tahap terakhir yaitu dijemur untuk mengeringkan kain tersebut. Tadi setelah kita mengeksplor Museum Tekstil dan tadi juga saya sudah mengikuti workshop membatik. Jadi saya di sini akan menjelaskan atau merincikan apa aja sih kekurangan dan kelebihan dari Museum Tekstil ini. Kita mulai dari kekurangannya dulu ya. Untuk kekurangan tadi di beberapa koleksi itu ada beberapa koleksi yang tidak ada penjelasannya, jadi hanya namanya saja. Jadi kayak tidak ada filosofinya. Jadi untuk wisatawan itu bingung apa sih arti dari kain ini atau dari koleksi ini, dan juga selain itu tidak ada bahasa lain selain bahasa Indonesia. Jadi untuk wisatawan asing kemungkinan akan bingung apa sih arti dari ini tanpa mentranslatannya menggunakan HP. Selanjutnya tadi ada beberapa koleksi yang penjelasannya itu berbeda dengan koleksi yang ditentukan. Jadi kayak ini sebenarnya bukan koleksi untuk
koleksi ini untuk koleksi lain. Dan selain itu juga tadi di informasi wisatawan itu nggak ada petugasnya, jadi untuk wisatawan yang kebingungan itu harus mencari-cari petugasnya. Untuk yang kelebihannya pasti selain kekurangan ada kelebihan ya. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu fasilitasnya sangat lengkap, dimulai dari disabilitas toilet itu ada, juga musola itu ada untuk kita ibadah. Selain itu juga ruangannya itu sangat adem ya dan sejuk, dan juga sangat hening, tidak berisik. Selain itu juga sangat bersih, dan juga tadi security-nya itu sangat membantu banget. Jadi staff-staff di sini itu sangat membantu banget menjelaskan apa yang kita nggak ketahui, kayak menunjukkan arah di mana aja gitu, dan juga informasinya sangat mudah dipahami oleh kita. Ancaman dari museum tekstil ini, banyak destinasi budaya yang memiliki aktivitas baru yang mengikuti tren. Peluang museum tekstil dapat mengembangkan aktivitas baru untuk pengunjungnya dan dapat memberikan informasi lebih lengkap mengenai koleksinya. Jenis wisatawan domestik sebagian besar adalah pelajar dan anak remaja. Untuk kalangan pelajar bertujuan untuk mempelajari koleksi-koleksi di museum tekstil. Dan untuk kalangan remaja, tujuan utamanya adalah mengikuti workshop membatik. Selain itu, jenis wisatawan mancanegara didominasi oleh kalangan remaja. Sebagian besar wisatawan mancanegara datang untuk mengikuti workshop membatik. Selamat pagi Pak. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salwa Naila dari Universitas Negeri Jakarta, dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Saya dengan Nabil Fahri, sebagai Direktur dari Museum Tekstil. Salam kenal Bapak Fahri. Saya izin mewawancarai Bapak ya untuk proyek UAS saya. Jadi, saya ingin menanyakan apa sih visi misi dari Museum Tekstil ini? Oke, visinya adalah melestarikan berbagai kebudayaan khususnya tekstil untuk para generasi muda, karena Indonesia itu kaya akan budaya tekstilnya. Yang kita tahu, tekstil itu cuma hanya batik secara garis besar, secara awam, tapi di Indonesia itu banyak budaya tekstilnya. Ada batik, tenun, songket, ulos, kain panjang, kain kulit kayu, ada juga anyaman dan segala macamnya. Visinya itu. Untuk misinya, kita harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara untuk menginfokan terkait budaya tekstil yang ada di Indonesia, dari proses melestarikan juga, dari juga untuk proses penghimbauan atau penginformasian, karena banyak orang masyarakat sekitar Indonesia ini yang kurang paham dengan budaya tekstil yang ada di Indonesia, dari namanya, dari jenisnya, dari cara perawatannya, bahkan dari asal-usul daerahnya. Jadi kita harus mengedukasi atau menginformasikan informasi terkait budaya tekstil yang ada di Indonesia. Baik, saya ingin tanyakan pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa sih daya tarik utama dari destinasi ini, Museum Tekstil? Oke, di Museum Tekstil itu ada empat pabrik edukasi. Yang pertama ada gedung pameran utama, bersifat temporer. Terus gedung pameran kedua, pameran tetap. Dan ada taman pewarna alam. Jadi taman pewarna alam ini memang ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon yang bisa menghasilkan pewarna alami dalam pembuatan atau pewarnaan kain tekstil. Terus ada ruang pengenalan wastra untuk menyimpan alat pembuatan kain tenun, dan satu tempat untuk praktek workshop membatik secara singkat atau secara sederhana. Nah, pertanyaan selanjutnya, seiring perkembangan zaman nih, inovasi apa yang dipakai untuk menarik perhatian pengunjung agar datang ke Museum Tekstil? Oke. Karena seiring perkembangan zaman sekarang adalah sedikit-sedikit posting di media sosial, kayak Instagram, entah itu TikTok, atau entah itu YouTube. Nah, di Museum Tekstil itu kita selalu mengoptimalkan sosial media untuk menginformasikan ataupun memberikan sebuah pengumuman, entah terkait koleksi, terkait pameran, terkait kegiatan, testimoni para pengunjung yang sudah datang ke Museum Tekstil, atau perlombaan, atau juga kerjasama antar komunitas di luar dari Museum Tekstil. Bahkan acara event-event seperti launching buku, fashion show, itu kita informasikan di dalam sebuah media sosial di Museum Tekstil. Yang paling interaktif itu dan organik adalah di Instagram, karena kita lebih banyak memberikan feed atau posting-posting real di media sosial kami. Nah, karena mengikuti perkembangan zaman,
Jadi orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu lewat media sosial. Dari situlah banyak generasi muda yang datang atau berkunjung ke area museum tekstil. Walaupun area museum tekstil ini bukan di daerah destinasi wisata, bukan seperti di kota tua, tapi makin lama makin kesini banyak pengunjung yang datang karena melihat dari media sosial kami. Karena tempatnya ini bukan tempat daerah wisata, melainkan belakang pasar Tanah Abang, tapi masuknya ke Jakarta Barat di Jalan KSD Raya. Pertanyaan, aktivasi apa sih yang diterapkan dalam pengelolaan museum tekstil ini? Terkait motivasi, keinginan untuk melestarikan budaya, jadi meningkatkan motivasi SDM di museum tekstil. Maksudnya apa? Maksudnya itu karena kita adalah pecinta dan juga sobat wastra itu adalah sahabat kain, tetap kita itu menjadikan koleksi museum tekstil itu tetap harus dilestarikan dari proses perawatannya sampai dengan pemamerannya. Terkait motivasi, yang pertama adalah harus suka dulu dengan koleksi ataupun lestari budaya yang ada di Indonesia khususnya tekstil. Ketika orang suka dengan lestari budaya yang ada di Indonesia, dia akan cinta terkait kelestarian tersebut, entah itu lestari budaya di luar tekstil ataupun di dalam tekstil. Jadi disitulah motivasi yang dilakukan atau kita alami sebagai pelaku seni di dalam di dalam karya tekstil. Apa sih tantangan dalam pengelolaan museum ini, Pak? Tantangan dalam pengelolaan. Oke. Dari fasilitas dan keamanan, alhamdulillah museum tekstil sudah cukup. Mungkin tantangan untuk pengelolaan itu katalogisasi terkait koleksi museum tekstil. Jadi adanya misinformasi atau data kurang lengkap karena tekstil itu banyak usia yang sudah tua, dan salah satu fun fact, pengrajin tekstil itu jarang mencantumkan secara detail kayak nomor pembuatan, suatu daerah, nama aslinya, atau ini asli atau replika. Lalu koleksi ini didapatkan dari mana, segala macam. Mungkin tantangannya adalah mengumpulkan informasi untuk menjadikan katalogisasi di koleksi museum tekstil itu lengkap, dan juga koleksi museum tekstil itu kurang lebih hampir 3.000 piece. Jadi masih banyak yang harus kita pedalami, yang harus kita cari tahu terkait dengan penjelasan secara detail mengenai unsur-unsur yang ada di dalam koleksi tekstil. Selebihnya seperti pelayanan, terus fasilitas, dan juga kelengkapan dalam penyampaian informasi, insya Allah itu sudah cukup. Apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan kunjungan dan keterlibatan masyarakat dengan museum ini? Oke, strategi yang di luar dari kemampuan museum tekstil, Kementerian Pendidikan itu sekarang membuat namanya program P5. Program P5 itu seperti field trip atau sekolah di luar formalitas di dalam sekolah. Jadi ada perkembangan program P5 itu meliputi kewarganegaraan, sosial, politik, dan juga lintas budaya. Nah, di museum tekstil itu termasuk program P5 yang terkait dengan lintas budaya. Nah, kenapa disebut dengan lintas budaya? Karena budaya batik ini sudah diakui Intangible Heritage oleh UNESCO pada tahun 2009. Jadi salah satu program P5 yang paling menarik lintas budaya adalah mempelajari tentang koleksi batik dan juga cara untuk membuat batik secara sederhana. Disitulah untuk meningkatkan pengunjung dan juga rombongan sekolah yang mengikuti program P5. Tapi itu kan ada program pemerintah. Nah, dari program museum tekstil ini, di setiap kita membuka pameran, kita akan menginfokan ke media sosial kita kalau misalkan setiap setahun itu terdapat 6-7 kali pembukaan pameran terbaru di gedung utama. Jadi waktunya tentatif, ada yang per 2 bulan, per 3 bulan gitu. Dan juga tetap kita melihat algoritma yang ada di media sosial, seperti apakah hal-hal apa yang lagi viral. Nah, kita sesuaikan biar tetap harus on posting di media sosial, jadi tidak terlalu tertutup dengan informasi-informasi ataupun media-media yang notabene tidak bersifat edukasi. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana museum berkolaborasi dengan komunitas lokal, perajinan, dan seniman untuk mempromosikan budaya tekstil? Saya berikan contoh, salah satunya itu adalah komunitas namanya Warlami. Warlami itu artinya pecinta warna alami. Nah, komunitas ini adalah komunitas pecinta warna alami yang berdedikasi untuk memberikan pengaruhnya dan juga skillnya dalam pembuatan warna alami di kain tekstil. Kita sering memberikan kolaborasi terkait komunitas-komunitas atau pengrajin seni yang lain.
di museum tekstil pun kita punya pengrajin sendiri untuk budaya ataupun pembuatan kain batik gitu. Tapi ada juga yang di luar dari komunitas atau pecinta seni atau pecinta kain yang pernah kerjasama dengan kita. Ada yang perusahaan minuman, ada yang perusahaan e-commerce, ada yang perusahaan mobil, banyak, ada yang perusahaan bank, banyak juga yang berkolaborasi dengan kita gitu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk tetap mengembangkan atau ekspansi dalam menjalin sebuah hubungan yang simbiosis mutualisme, saling mengunjungkan dari sisi melestarikan budaya dan juga untuk menghimbau pada masyarakat kalau di Museum Tekstil itu banyak kegiatan yang berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi di luar dari cinta atau penyuka seni. Mungkin tambahan pertanyaan dari saya, bagaimana struktur dari Museum Tekstil ini? Struktur staff. Oke. Jadi Museum Tekstil ini berada di bawah Pemprov DKI Jakarta dan tepatnya di bawah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nah, Dinas Kebudayaan itu ada namanya unit pelayanan museum. Nah, unit pelayanan museum itu dibagi menjadi 3. Ada unit pelayanan museum bahari, unit pelayanan museum kebudayan, dan unit pelayanan museum seni. Nah, di unit pelayanan museum seni itu ada satu kepala museum yang menaungi 3 museum terpisah. Yang pertama Museum Seni Keramik di Kota Tua, dan Museum Wayang di Kota Tua, dan Museum Tekstil di KS Tubun Raya. Nah, jadi strukturnya itu tiga museum dikepalai dengan satu kepala unit pelayanan museum. Setiap museum itu ada kasatlah, kepala satuan pelaksana, dan di setiap museum itu terdapat salah satu perwakilan kasatlaknya. Jadi dari satu kepala museum ada strukturnya di bawahnya kasatlak. Nah, dari kasatlak ini ada pelaksanaan untuk pelayanan, ada pelaksanaan untuk informasi. Jadi ada lagi baru di bawahnya itu ada staf-stafnya seperti pemandu, seperti kalau di Museum Tekstil itu ada kurator, ada edukator, terus ada registrator, terus ada bagian retribusi tiket masuk, ada cleaning service, dan juga ada security. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk Salwa ya Tentunya dalam proyek UAS di UNJ. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sekian video dari saya mengenai Museum Tekstil. Tunggu perjalanan selanjutnya ya. Dadah, jangan lupa ke Museum Tekstil.